What's up guys, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Win Cinema. Di video kali ini, gue akan merangkum alur cerita film sci-fi fantasy thriller yaitu Oxygen yang dirilis tahun 2021. Menceritakan seorang wanita yang terbangun di sebuah ruang kapsul seukuran badannya tanpa ingat bagaimana dia bisa sampai di sana. Dia harus mencari jalan keluar sebelum kehabisan oksigen. Apakah dia berhasil keluar dari kapsul tersebut? Oke, let's go untuk alur ceritanya. Film dimulai terlihat tikus yang tersesat di sebuah labirin besar dan muncul judul film ini. Lalu terlihat kemerah-merahan berkedip-kedip memperlihatkan seseorang terperangkap beserta tikus yang sedang dieksperimen. Orang terperangkap itu sadar dan mencoba meloloskan ikatan semacam kain di tubuhnya. Saat dia melepas suntikan di tangannya, dia mendapatkan flashback pengantaran pasien di rumah sakit. Saat dia melepas alat di kepalanya, semua ikatan di dia terlepas semua. Dia meneriak-neriak minta tolong dan warna di tempatnya berubah menjadi biru. Lalu muncul asisten komputer di atas layar cewek tersebut yang memberitahu kalau sistem gagal, kadar oksigen tinggal 35%. Dia bernama Milo, bukan Milo susu ya guys. Jadi Milo ini adalah sebuah program untuk menjawab semua kebutuhan medis cewek tersebut. Cewek itu bilang apa yang terjadi. Dia tidak mengingat apa-apa. Milo bilang kalau cewek itu gelisah dan menawarkan mau obat penenang. Cewek itu bilang gak mau. Lalu cewek itu mau keluar tapi Milo gak bisa lakukan. Cewek itu menanyakan apa yang terjadi. Milo bilang kalau ada kesalahan terdeteksi. Level panas dalam proses 354 telah mengurangi cadangan oksigennya. Penangguhan kriogenik medis. Cewek itu bilang kriogenik. Dan dia sepertinya ada di rumah sakit. Dia meneriak-neriak minta tolong namun gak ada yang jawab. Oke, jadi dia sadar kalau dia ada di sebuah kapsul kriogenik dan pasti karena dia sakit. Cewek itu bertanya, apa ada yang tahu kerusakan kapsulnya? Milo bilang belum ada yang jawab. Lalu dia mendapatkan flashback-flashbacknya. Dia bertanya, siapa diri dia? Milo bilang dia adalah bioform Omicron 267. Lalu dia mau lihat gambar bioformnya alias kaca. Dia pun tahu bentuk wajah dia. Milo menyarankan untuk mengurangi konsumsi oksigen biar nggak terjadi namanya asfiksia. Dan diperlihatkan kalau misalkan dia terkena asfiksia itu. Cewek itu bertanya, kenapa dia di sini? Milo jawab dengan laporan medis tapi ternyata belum tersedia. Masih memerlukan 7 menit 53 detik. Lalu cewek itu mau keluar. Dan Milo bilang butuh kode akses. Setelah itu cewek mau telepon. Milo bilang bisa. Dan dia pun menelpon polisi. Ada polisi yang menjawab. Cewek itu menjelaskan situasi dan kondisinya dan polisi itu menyambungkan ke atasannya. Namun terputus. Cewek itu bilang kalau unit kriogenik adalah lab medis. Dan dia pun meminta DNA Omicron 267 alias dirinya. Milo pun menganalisa DNA-nya dan muncul hasilnya. Ternyata cewek itu adalah dokter bernama Elizabeth Hansen. Biasa dipanggil Liz. Lalu ada telepon masuk dari Kapten Moreau, kepala sains dan teknologi. Dia bertanya, tinggal berapa menit lagi dari sisa kadar oksigennya? Milo bilang tinggal 43 menit. Moreau lalu bilang kalau ada pabrik dari unit itu telah dihancurkan 3 tahun lalu. Liz tanya lagi tentang catatan medis Omicron 267. Milo bilang harusnya semuanya normal, tidak terdeteksi penyakit atau kelainan. Dan Liz pun stres bilang kalau ada yang menempatin dia di sini. Tekanan darah naik, denyut jantung juga naik. Liz bilang kalau dia perlu kode akses administrator untuk membuka unit. Dan Moreau oke, akan disiapkan. Namun jaringan terputus. Kadar oksigen tinggal 29%. Peluang selamat 0%. Dan tiba-tiba muncul robot penyuntik. Milo bilang kalau itu sudah protokolnya. Dan Liz pun berhasil menghindari suntikannya. Dia pun mendapat flashback seorang pria sedang membuat sesuatu berteknologi. Liz meminta semua tentang dirinya. Milo menunjukkan hasil media masanya. Liz pun tahu kalau kriogenik adalah suatu revolusi medis dan dia juga salah satu dokternya. Lalu dia mengecek medsosnya dan mengetahui kalau dia punya suami bernama Leo. Liz minta nomor kontaknya dan menghubunginya. Ternyata ada yang mengangkat dan terdengar suara wanita. Liz meminta untuk sambungkan ke Leo. Wanita itu bilang gak bisa dan menutup telepon. Liz mencoba telepon lagi dan diangkat. Wanita itu bilang jangan menelpon nomor ini lagi. Dia mengecek kakinya yang terikat dan melepas ikatannya di kakinya. Selanjutnya dia mencoba merobek-robek celah-celah di kapsul itu.
Dan saat mengambil sebuah suntikan, namun itu pun hanya ilusi. Dia terus mencoba-coba merobek-robek dan Milo menawarkan obat penenang lagi. Liz mendapatkan ide dan bilang, "Oke." Dia pun melawan robot suntikan itu dan mengambil suntikannya. Dia terus merobek-robek namun tersengat listrik. Setelah itu dia mendapat telepon dari polisi Moreau. Moreau bilang kalau anak buahnya sudah ada di Cryosalide, tempat pembuatan kapsul tersebut. Lalu dia bilang cari caralah untuk fokus. Liz pun menusuk jarum ke tangannya dan mendapatkan flashbacknya. Terlihat dia bersama suaminya dan sebuah tabung Omicron 00042 bernama Leo. Liz bertanya, udah berapa lama dia menghilang? Moreau bilang ada aktif di medsos di beberapa hari lalu, tapi nggak ada laporan kalau dia menghilang. Liz bilang kalau dia punya suami dan mau coba punya anak. Liz pun mendengar suara-suara omongan ke orang lain dari telepon Moreau. Moreau bilang, oh nggak ada kok. Moreau bilang menurutnya kalau Liz nggak pernah menikah. Liz bilang, loh kok? Dia pun searching suaminya tersebut namun tidak ada hasil. Setelah dia searching dirinya sendiri dan melihat foto sebelumnya bersama suaminya, yang terlihat malah nggak ada suaminya. Liz lalu bilang kalau dia ada menelpon seorang wanita kalau dia mengenal Leo. Moreau bilang kalau dia nggak nyata. Liz pun mulai nggak percaya sama Moreau. Malah dibilang kalau dia ada main basket dan berbakat. Dia dibilang kalau ibunya adalah orang tua tunggal yang membesarkan Liz sendirian. Liz bilang namanya Alice. Moreau bilang bukan, namanya Isabel. Liz pun mendengar suara lain dari telepon Moreau itu. Moreau bilang, oh enggak ada. Kamu berhalusinasi kali. Liz pun menutup telepon itu. Liz mendapat flashback lagi kalau suaminya jadi botak dan sakit dengan bercak-bercak hitam di kepalanya. Liz men-setel rekaman telepon dia bersama Moreau dan mendengar dari suara kecil dari telepon Moreau itu kalau ada yang bilang, katakan dia berhalusinasi karena stres. Lalu ada telepon masuk dari wanita itu lagi. Liz minta mau ngomong sama Leo. Wanita itu bilang dia sudah mati. Wanita itu tahu siapa Liz dan tahu kode aksesnya. Tapi itu nggak boleh digunakan untuk membuka unit katanya. Liz akan menutup telepon dan wanita itu pun mengasih tahu kode aksesnya. Liz pun mendapat akses administratornya dan membuka pintunya. Wanita itu bilang, jangan, kamu akan mati. Lalu dia memandukan Liz untuk ke sistem pengendali pemusing dan diganti ke 0. Dia pun alerte à long terme d'exposition. Liz dibilang kalau dia ada di sekitar 65.000 km dari bumi. Yang ternyata dia ada di luar angkasa, guys. Liz pun dapat peringatan untuk mengembalikan sistem ke semula dan dia pun jatuh. Wanita itu bilang kalau Liz ditempatkan dalam tidur panjang untuk menjalankan misi. Dan dia bilang untuk menghuni planet baru berjarak 14 tahun cahaya dari bumi. Liz pun gak percaya dan bertanya apa ini operasi militer? Apakah bekerja di Kementerian Pertahanan? Wanita itu bilang iya. Dan bilang kalau umat manusia akan punah dalam 2 generasi. Dan ini tidak boleh diketahui publik. Liz tanya, apakah Moreau tahu? Wanita itu bilang kalau bicara dengan orang yang salah, publik akan tahu. Panik massal dan kekacauan. Dan bilang kalau mereka mencegah ingatan Liz pulih. Liz pun sadar kalau itu hanya mengulur waktu dia agar dia kehabisan oksigen. Liz tanya apa yang terjadi sama Leo. Dan dibilang kalau Leo sakit terkena virus. Leo pun mengeluarkan darah. Wah, corona nih guys. Dia dibilang juga kalau dia sudah tertidur selama 12 tahun. Wanita itu pun mengasih solusi membantu Liz dengan mencari tahu apa penyebab yang membangunkan Liz. Dan dibilang lagi kalau level panas dalam proses 354 telah mengurangi cadangan oksigen. Liz pun mencoba mengalihkan peringatan itu dan ketika wanita itu lanjut mau bantu, tiba-tiba terdengar ada yang ingin menyergap dia. Dia pun bilang kembalilah tidur sebelum oksigennya mencapai 2%. Dan temukan apa yang memicu ingatanmu dan carilah Leo. Liz meminta menunjukkan semua proses prioritas rendah. Namun hasilnya banyak sekali. Lalu dia meminta proses yang menunda tanpa mengurangi harapan hidup. Hasilnya nggak ada. Dia pun melukai-lukainya lagi untuk mendapatkan ingatan-ingatannya lagi. Lalu dia menelpon ibunya Alice dan bilang dia sayang ibu.
Oksigen tersisa 6%. Dan Liz bertanya berapa lama lagi dia bisa hidup ketika oksigen habis. Milo bilang cuma 3 menit. Kalau keluar ke luar angkasa, dibilang cuma antara 9 sampai 11 detik. Dia pun meminta buka kapsul itu, namun ketika hitungan mundur hampir 0, Liz mendapat flashback Milo yang ternyata juga masuk ke kapsul. Liz pun membatalkan buka kapsulnya dan menanyakan berapa unit Omikron yang ada. Milo bilang ada 10.000 unit. Liz bilang bisa lihat, dan Liz lalu tanya lagi berapa unit yang masih beroperasi. Dibilang masih ada 967 unit beroperasi dan 433 unit lainnya rusak. Apa unitnya Liz dianggap rusak? Dibilang iya. Lalu Liz tanya berapa banyak bioform yang hidup kembali di unit yang rusak itu. Cuma satu, yaitu Liz sendiri. Yang lainnya rusak karena tabrakan dengan sebuah asteroid. Dia melihat foto-foto unit lainnya untuk mencari Leo. Namun ada banyak sekali. Liz mendapatkan flashback lagi kalau Leo ada di unit 42 dan dia menemukannya. Namun terlihat di mukanya kok nggak ada luka ya? Liz pun membuka lagi info tentangnya dan memplay sebuah video tentang transfer memori yang dibilang kalau itu mustahil. Lalu dibilang kalau dia nggak menyerah dan mengembangkan kepribadian ofensif pada tikus. Semua yang mendengar dia pada pakai masker guys. Liz melihat dirinya di video sudah tua dan menanyakan ke Milo berapa usianya. Dibilang 12 tahun. Dia memplay rekaman telepon dia bersama wanita itu dan memerintahkan untuk bisa nggak mengenali suara orang di telepon itu. Milo menjawab, yang menelpon itu adalah Appel émanant de Hansen Elisabeth, docteur, né le 3 janvier 2003. C'est quoi Omicron 17? Tique humaine non contaminée, conçu pour propager la race humaine sur Wolf 1061C. Selanjutnya Liz merekam pesan untuk Omicron 42 alias Leo dan menjelaskan hidupnya bersama Leo. Dan dibilang dia ingin hidup. Lalu muncul peringatan oksigen tinggal 3% dan akan menjalankan protokol kematian. Liz pun mencabut suntikan di pusar dan di kakinya. Dia berhasil menstop protokol tersebut, lalu Liz mematikan semua skenario bencana. Liz selanjutnya ingin tidur panjang lagi, namun tidak bisa gara-gara semua suntikan di tubuhnya terputus. Karena itu semua untuk manajemen tidur panjangnya dan nutrisinya. Dan dia melihat dia pun memasang kembali suntikan di kakinya, di perutnya, di tangannya, dan sebuah alat aktivitas otak untuk kepalanya. Oksigen tinggal 1%. Lalu Liz bertanya, apakah akan selamat kalau sudah sampai di sana? Milo bilang tidak, harus minimal 2%. Dan Liz pun dapat ide untuk mengambil oksigen di unit yang rusak ke unitnya dia. Milo bilang bisa, tapi butuh waktu lama. Dia bisa lakukan ketika Liz tidur panjang. Oh, Liz pun senang dan oke laksanakan protokol tidur panjangnya. Liz bilang maaf telah memukul Milo. Milo, oke, nggak apa-apa. Liz meminta penjelasan bumi barunya. 18 jours, sa masse est environ 4 fois celle de l'air. Son absence de rotation sur elle-même rend la vie Prénom Omicron 17. renommée Lise. Dan pesawatnya pun melajukan kecepatan cahayanya. Film pun tamat. Oke guys, kalau kalian suka videonya, klik tombol like dan subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film-film keren lainnya dari Win Cinema. Thank you for watching and see you in the next video.